Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau sedang merasa doamu belum dijawab Tuhan, belum mengalami terobosan, belum mengalami breakthrough, saya ini kok berdoa rasanya mentok sampai plafon. Apakah Tuhan tinggalkan saya? Kok belum, kayaknya aku nih belum mengalami terobosan, apa Tuhan gak jawab doa saya? Banyak orang ketika menanti jawaban Tuhan dan Tuhan belum lakukan apa-apa, dia pikir Tuhan gak peduli. Dia pikir Tuhan udah gak ingat-ingat. Tuhan itu peduli. Tuhan memperhatikan dari apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan. Dia mendengar semua doamu dan seruanmu. Apalagi kalau kita ini bertobat, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan lihat. Kadang Tuhan diam, nggak melakukan apa-apa, menunggu, melihat reaksi kita ini, sungguh-sungguh mencintai dia atau tidak. Nanti kita akan pelajarin dalam kitab Ratapan. Kita akan belajar dari sana, bahwa Tuhan itu baik sekalipun kondisi kita itu tidak baik. Boleh hari ini kondisimu nggak baik, keadaanmu nggak baik, keuanganmu nggak baik, keluargamu nggak baik, kelihatannya nggak ada breakthrough dan terobosan, malah sesek hidupnya, sampai hati kita ini rasanya nggak nyaman, nggak enak. Tetapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap Allah yang powerful dan luar biasa. Kasih setianya dia limpahkan kepada kita selalu baru. Sekalipun hari ini belum ada breakthrough dan terobosan. Kok hari ini, kok tambah hari aku tambah lelah ngadepin kayak begini ya tuh. Kok tambah hari hidupku ini rasanya nggak ada perubahan sama sekali. Sudah bertahun-tahun aku berharap, kok Tuhan seakan-akan tinggalkan aku, diamkan aku. Tuhan tidak diamkan. Tuhan sedang memperhatikan kita. Tuhan sedang melihat respon hati kita tetap benar di hadapannya. Di Ratapan 3 ayat 44, engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kita berpikir, wah, doaku memang nggak kemana-mana, nggak didengar nih kelihatannya. Wes, kelihatannya memang aku nih layak menerima kejadian kayak begini. Tuhan itu nggak seperti yang kita pikir. Tuhan nggak seperti yang kita bayangkan. Kalau kondisimu hari ini kurang baik, Tuhan itu baik. Tuhan itu setia. Dia pingin suatu hari engkau melihat pertolongan yang ajaib yang datang daripada Tuhan, dan itu akan merubah hidupmu. Kalau hari ini Tuhan diam, seakan-akan meninggalkan hidupmu, bukan berarti Tuhan tinggalkan. Tuhan sedang ajarin kita untuk bergantung dan berharap untuk selama-lamanya. Karena suatu hari Tuhan tetap muncul dalam kedahsyatannya. Sekarang buka di ayat yang ke-31 dan 32. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Kadang sekejap saja kok Tuhan seakan-akan diam, nggak jawab doa kita. Kayaknya kita aja nggak belajar untuk sabar loh. Berharap penuh sama Tuhan. Kita maunya semuanya terjadi dengan instan. Kita berharap doa kita cepat dijawab Tuhan. Semuanya ngalami jalan mulus, semuanya berjalan seperti ada apa adanya dan baik keadaannya. Ikut Tuhan gak seperti yang kita harapkan. Kita ngikutin maunya Tuhan, bukan kita paksa kemauan kita. Dan Tuhan nurutin dengan kemauan kita. Kita ini siapa? Kita harus nurut ngikutin caranya Tuhan. Kalau Tuhan hari ini bawa kita dalam lembah kekelaman, bukan berarti Tuhan tinggalkan. Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman, Tuhan sedang ajarin kita. Pada kenyataannya, tongkat dan gada Tuhan akan menuntun kita dan membawa kita pada jalan hidup penuh berkat dan kelimpahan. Kalau sekejap saja Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal buruk terjadi, bukan berarti Tuhan gak sayang atas hidupmu. Tuhan tetap yang terbaik atas hidupmu. Dia Allah yang luar biasa. Tuhan sedang ajarin hati kita untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Pasti Tuhan akan sayang sama kita. Karena walaupun ia mendatangkan susah, apa yang terjadi, kesusahan yang terjadi dalam hidupmu, ketika engkau ini sungguh-sungguh bertobat balik sama Tuhan, mencintai Tuhan,
Dia akan menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Tuhan tetap baik adanya. Apalagi kalau hati kita nempel sama Tuhan, bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita ini bikin kesalahan karena dosa dan pelanggaran yang kita buat, kalau kita ini pernah melakukan pelanggaran dosa, dan itu mendatangkan banyak kesengsaraan dalam diri kita, bertobat, belajar berubah terus. Kita tinggalkan dosa itu dan kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sudah tahu dosa tetap dilakukan gak mau berubah. Yaitu namanya ngawur. Kita harus belajar sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita ini ngadapin persoalan, kita koreksi aja hati kita sampai ke kedalaman batin kita. Perhatikan yang ke-40. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ini kalau cek sampai kedalaman batin kita masing-masing. Tuhan, aku ini bikin kesalahan apa enggak ya? Kalau hari ini aku bikin kesalahan, aku minta ampun. Aku minta ampun. Memang aku masih perlu banyak belajar. Akuin dosamu dan pelanggaranmu. Jangan kalau udah bikin kesalahan gak sadar diri, tetap merasa benar. Yaitu namanya ngawur. Justru kita belajar koreksi hati kita sampai kedalaman batin kita. Tuhan, benar gak setiap langkahku yang kulakukan hari ini? Kalau belum benar, aku minta pimpinan Rohmu luruskan. Kalau masih ada kejahatan sampai kedalaman batinku, cabut sampai ke akar-akarnya. Ayat yang ke-41, marilah kita mengangkat hati kita dan tangan kita kepada Allah di surga. Kalau sampai didapatin hati kita ini nggak benar, kita bertobat, kita datang ke Tuhan. Tuhan itu Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Terus jalan terus sama Tuhan, menantikan Tuhan, kejar Tuhan. Pasti Tuhan akan muncul dengan keajaibannya. Perhatikan sekarang ratapan 3:21. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Loh Tuhan, belum terjadi terobosan Tuhan. Berharap terus. Nantikan terobosan itu. Tuhan, masih belum dipromosi. Aku masih seperti ini terus. Keuanganku babak belur. Suamiku belum bertobat. Keluargaku diutung tanduk Tuhan. Ya kalau kita pernah melakukan kesalahan dosa di masa lalu ya bertobat. Mulai fokus jalan sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Tuhan sendiri akan muncul dengan kebaikan dan kedahsyatannya. Ayat 22, tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habisnya. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar setiamu. Jangan pernah berhenti berharap. Tuhan akan muncul pada kondisi yang tidak baik sekalipun. Tuhan tetap baik. Kondisi harimu nggak baik hari ini, keuanganmu nggak baik, keluargamu nggak baik, semuanya kelihatan nggak ada yang baik, semuanya tetap Tuhan itu yang terbaik. Jangan pernah berhenti berharap. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani, tidak akan pernah membiarkan kita keleleran menderita sengsara. Selama hatimu bertobat cari Tuhan dan sungguh-sungguh, Tuhan akan menyayangi. Tuhan akan muncul dan Tuhan akan berikan kasih setianya selalu baru setiap pagi dan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam. Oh Tuhan, belum terjadi terobosan, gak usah jerat-jerit, gak usah teriak-teriak, nangis saja terus sama Tuhan, berharap sama Tuhan, sembah Tuhan, cintai Tuhan. Kita menanti pertolongan Tuhan dengan diam. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Belum terjadi terobosan, belum terjadi breakthrough, belum ada lihat tanda-tanda awan sebesar telapak tangan dalam hidupmu menolong kau. Berharap dengan diam. Berharap dengan diam artinya engkau masuk dalam hadiratnya. Bangun keintiman dengan Tuhan.
Tuhan sendiri akan muncul seperti sinar fajar pagi yang kita harapkan muncul dengan terangnya dan ajaibnya. Tuhan akan muncul dengan pertolongan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kok pada masa mudanya. Ikutin aja. Hidup takut akan Tuhan aja. Jalan seperti yang Tuhan mau saja. Nggak usah banyak komplain, nggak usah banyak menggerutu. Tetap berharap. Jangan pernah berhenti berharap. Tuhan akan muncul. Dia Allah yang baik. Sekalipun kondisimu hari ini nggak baik, Tuhan tetap baik. Dia akan muncul dengan pertolongan. Dia akan tolong hidupmu. Sebab kasih setianya selalu baru setiap pagi. Setiap pagi, setiap hari kasih setia itu, Tuhan itu selalu baru. Makanya kesusahan sehari untuk sehari. Udah, kesusahan hari ini untuk sehari ini. Besok sudah ada kesusahan yang lain. Tetapi kasih setia Tuhan itu selalu baru loh. Tuhan gak akan biarkan kita ini sampai babak belur menderita. Tuhan akan muncul. Makanya jangan berhenti berharap. Datang kepada Tuhan. Kau yang sudah hari ini udah putus asa, udah mentok gak ada jalan keluar, bukan berarti Tuhan diamkan kamu. Bukan berarti Tuhan gak lagi peduli dengan hidupmu. Itu Tuhan hanya diam. Sekejap diamnya melihat reaksi hatimu, sungguh mencintai dia apa tidak. Kalau Tuhan belum jawab, bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan tetap baik. Hanya Tuhan sedang ajarin kau bergantung sepenuhnya kepada dia. Bergantung sepenuhnya kepada dia. Hati ini loh meski nempelnya sama Tuhan. Kalau kita ini tahu bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu penuh dengan kebaikan dan kemurahan hatinya. Kalau hari ini kondisimu nggak baik, bukan berarti Tuhan nggak baik. Tuhan tetap baik. Kalau hari ini doamu belum dijawab Tuhan, bukan berarti Tuhan cuek dengan hidupmu. Tuhan akan muncul. Ngikutin waktunya Tuhan. Bukan kita ngikutin, kita paksa Tuhan ngikutin waktu kita. Kita yang ngikutin waktunya Tuhan. Kita ini hamba. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita harus nurut seperti apa yang Tuhan mau. Banyak orang ingin paksa waktunya Tuhan, ngikutin waktunya dia. Dan akhirnya kita paksa Tuhan ngikutin seperti yang kita mau. Yang jadi Tuhan siapa? Nah, kita ini harus bisa menempatkan diri di hadapan Tuhan. Makanya jadi orang Kristen itu jangan kurang ajar. Jangan putus asa, jangan lemah. Justru dalam engkau menanti terobosan, menanti doamu dijawab, nantikan dia dengan diam, berharap masuk dalam dimensi hubungan kedalaman dengan Tuhan. Menanti dengan diam pertolongan Tuhan, artinya kita berharap sepenuhnya. Kita bergaul dalam keintiman. Nunggu Tuhan itu tidak mudah, karena kita harus sampai ngikutin ritme dan waktunya Tuhan sendiri. Menunggu Tuhan artinya koreksi hati kita sampai kedalaman batin kita. Belajar menanti Tuhan setiap hari. Menunggu breakthrough dan terobosan. Mengkoreksi hati terus. Semakin didapati menjadi serupa gambar dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini jangan berhenti berharap. Tuhan setiap hari selalu memberikan kebaikan. Tuhan selalu setiap hari memberikan kasih karunia dan kemurahan. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu. Amin. Jangan pernah berhenti berharap hari ini. Sembah Tuhan. Cintai Tuhan. Kasihin Tuhan. Dedikasikan hidupmu untuk Tuhan. Saya berdoa bagi orang yang sudah putus asa. Wis capek rasanya, mau nyerah saja. Jangan pernah berhenti berharap. Kalau engkau berhenti berharap, pengharapanmu dia akan jadi kenyataan. Waktu engkau menantikan Tuhan dan cintai Tuhan, engkau akan melihat pertolongan dan keajaiban Tuhan. Tuhan akan muncul dengan kedahsyatannya. Tuhan itu tetap baik, sekalipun kondisimu gak baik. Amin. Cintai Tuhan, nantikan Tuhan. Cepat atau lambat, Tuhan akan muncul dalam kedahsyatannya. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa.
Bapa, terima kasih buat firman-Mu kami mematerikan dengan darah anak domba Allah. Kami belajar terus mencintai Tuhan, menaruh hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu, semakin nempel dengan Engkau Tuhan. Ajarin mata kami untuk melihat dengan kacamata iman bahwa Engkau baik, kasih setiamu berkelimpahan. Kami akan mengalami breakthrough dan terobosan. Terima kasih ya Tuhan. Ajarin terus kami menempel dengan hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bawa kami mengalami hal yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang hamba-Mu sampaikan. Berkati mereka tanpa terkecuali. Berkati Tuhan. Mau berdoa untuk orang yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau dalam kedahsyatan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu. Segala hormat, pujian buat Raja kami.